kita mengingatkan diri kita kembali dengan bab taubat ini melalui hadis Nabi yang singkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca hadisnya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Baik, hadisnya sangat singkat ya, karena memang buku ini mengandung hadis-hadis singkat ya, yang mudah untuk dihafal. Man taba, barang siapa yang taubat, qabla, sebelum, an tatlu'a asy-syamsu, sebelum, an tatlu'a, sebelum terbit, asy-syamsu, matahari, min, dari maghrib, maghrib artinya barat, min maghribiha, dari baratnya, dari sisi barat, maka taba, maka taballah, maka Allah akan menerima taubatnya. Taballahu alaih, Allah akan menerima taubat atasnya. Baik, kita seperti biasa akan membaca penjelasan dari penulis di buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa faedah hadis ini. Beliau mengatakan, makna taubat dalam istilah adalah meninggalkan perbuatan maksiat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ketaatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hadis ini menganjurkan agar manusia bersegera untuk bertaubat kepada Allah atas segala dosa. Hanya saja taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jika terpenuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama, taubat harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan karena dunia atau juga bukan karena pujian manusia. Yang kedua, setelah bertaubat harus meninggalkan maksiat. Yang ketiga, menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang keempat, bertekad agar tidak kembali kepada perbuatan maksiat itu. Yang kelima, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya jika dosa yang dilakukan menyangkut hak orang lain. Jika dosa yang dilakukan menyangkut hak orang lain. Yang berikutnya, yang ketujuh ya, yang keenam, taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum timbul tanda-tanda kematian. Ini maksudnya tanda-tanda kematian adalah ketika roh sampai di tenggorokan ya. Taubat dilakukan sebelum roh kita sampai di tenggorokan, sebelum kita naza', sebelum kita itu di detik-detik terakhir kematian. Karena kalau sudah naza', Allah sudah sampai ke tenggorokan, maka tidak diterima taubat seorang manusia. Nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian poin yang kedua, setiap pelaku dosa wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa itu berulang kali dilakukannya. Sebab jika ia bertaubat pada setiap dosa dengan taubat yang benar,
maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi poin kedua, taubat itu wajib hukumnya dan harus segera, tidak boleh diakhirkan. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya terbitnya matahari dari barat merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kehendaknya. Baik, yang maha besar dan tanda kiamat besar. Hal itu bukan karena pergeseran rotasi bumi yang diperkirakan oleh sebagian ilmuwan. Masya Allah, penting ini ya. Hal itu bukan karena pergeseran rotasi bumi yang diperkirakan oleh sebagian ilmuwan. Baik, kita akan jelaskan insyaallah kata demi kata dalam hadis ini. Bismillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat. Lihat di sini ada kalimat barang siapa yang bertaubat. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami bahwa taubat itu hukumnya wajib. Wajib, bukan sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, yang meninggalkan kampung halaman mereka menuju Allah dan Rasulnya. Karena orang yang hijrah itu mereka meninggalkan kepentingan dunia hanya semata-mata untuk Allah dan Rasulnya. Makanya ada hadis, man kanat hijratuhu lillahi wa li rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, bukan karena mengikuti trendy atau bukan karena mengikuti banyaknya kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah, bukan juga karena ingin keselamatan nyawa semata, bukan juga karena ingin menikahi istri-istri dari Madinah atau yang lainnya. Jadi Nabi menjelaskan tentang hijrah kaum muhajirin, jangan sampai hijrah mereka itu ke Madinah adalah hijrah yang tujuannya dunia. Dianjurkan agar hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Jadi taubat itu juga sama. Taubat itu adalah yaitu harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi ke kisah muhajirin, bahwa mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrahnya karena Allah. Mereka berjuang di jalan Allah. Mereka benar-benar setia kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, kepada muhajirin dan juga kepada ansar, kepada orang-orang yang membela Nabi, orang-orang yang melindungi Nabi SAW, disebut ansar. Allah berfirman kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Bayangkan mereka orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat, dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka bukan para fasik, orang-orang fasik, bukan, tapi mereka adalah orang-orang saleh, dan mereka adalah para orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka bukan orang-orang yang lari dari peperangan. Mereka disebut orang-orang yang beriman, yang imannya sangat kuat.
Allah memanggil mereka, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah kepada Allah agar kalian la'allakum tuflihun. Jadi bertaubat itu wajib. Wa tubu ilallah, perintah. Ayyuhal mu'minun, tubu ilallah jami'an, semuanya. Mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Baik, jadi hukum bertaubat itu wajib. Barang siapa yang meninggal dunia dan belum bertaubat, maka Allah berhak untuk memberikannya siksa atas dosa dan perilaku jahatnya. Makanya taubat itu wajib. Sebelum meninggal dunia, Anda harus bertaubat, kita harus bertaubat jika ingin mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hukum taubat wajib. Kapan taubat itu wajib? Taubat itu wajib, menjadi wajib ketika seseorang itu berdosa. Ketika seseorang itu berdosa, baik dosa besar atau dosa kecil, baik itu dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, atau dosa-dosa besar lainnya. Ketika dia merasa melanggar hukum Allah, maka saat itu wajib bertaubat. Wajib hukumnya bertaubat. Misalnya dari maghrib ke isya, dia sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib dia melakukan suatu dosa. Dosa dia di maghrib ini, kalau dia tidak bertaubat darinya, dibiarkan oleh dia, kemudian dia berdosa lagi, maka akan terjadi tumpukan dosa dan dosa, menumpuk dosa itu. Terus dia tidak bertaubat lagi, berdosa lagi, belum bertaubat lagi, maka tertumpuk dosa itu. Nah, agar dosa itu tidak tertumpuk, maka sekali setiap berdosa itu diwajibkan kita untuk bertaubat. Nah, dosa kecil, dosa besar sama, kita harus bertaubat. Nah, bagaimana jika kita dalam keadaan mubah, dalam keadaan baik-baik saja, normal, tidak sedang berdosa, kita sedang melakukan hal-hal yang boleh, sedang duduk misalnya, sedang berbaring misalnya, kita tidak sedang melakukan hal maksiat, tapi sedang melakukan hal mubah, maka kita dianjurkan taubat. Jawabannya tetap kita dianjurkan bertaubat. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Fa inni atubu ilallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrah. Kata Nabi SAW, tetap kalian bertaubat kepada Allah dan beristighfar, karena aku bertaubat kepada Allah setiap hari minimal Nabi 100 kali. Jadi taubat itu wajib dari maksiat, dan taubat itu disunnahkan, dianjurkan apabila kita dalam keadaan baik-baik saja tetap bertaubat. Dengan istighfar dan taubat itu dua hal yang berbeda. Istighfar dengan astaghfirullah, taubat dengan wa atubu ilaih. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah, kepadanya. Dua lafaz yang dianjurkan, tidak hanya istighfar tapi juga bertaubat. Walaupun istighfar itu bentuk dari taubat, betul. Kalau kita beristighfar artinya kita bertaubat, betul. Tapi
kita tetap dianjurkan setelah istighfar kita tambah dengan wa atubu ilaih, karena Nabi SAW mengatakan itu, fa inni astaghfirullah, aku beristighfar, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali dan lebih. Jadi lafaznya astaghfirullah wa atubu ilaih, aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan aku bertaubat atas dosa-dosaku kepada Allah. Kemudian juga Nabi SAW diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran dengan dua perintah, yaitu istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, yakni mohon ampunlah kepada Allah Tuhan kalian, kemudian kalian bertaubat. Jadi istighfar dan taubat dua hal yang perlu diiringi. Dalam keadaan mubah yang tidak sedang melakukan maksiat, hukumnya dianjurkan diperbanyak. Kenapa? Kan kita tidak sedang melakukan maksiat, kita sedang duduk atau kita sedang ba'da salat, setelah salat. Kenapa kita harus beristighfar? Ya, kita sedang baik-baik saja. Sekejap. Ya, kita sedang baik-baik saja. Bagaimana? Apakah kita perlu bertobat? Perlu. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena kita masih punya kesalahan, yaitu kita belum menunaikan perintah Allah dengan sempurna. Ya, kita belum menunaikan perintah Allah dengan sempurna. Salat kita mungkin keikhlasannya belum sepenuhnya karena Allah. Salat kita mungkin salat ini belum merupakan salat khusyuk, salat tunduk kepada Allah. Khusyuk itu artinya ketundukan hati. Jadi ketika kita khusyuk, hati kita itu tunduk kepada Allah. Makna khusyuk yakni tunduk kepada Allah atau hati yang takut kepada Allah. Mungkin kita sholat tidak menghadirkan hati yang tunduk dan takut kepada Allah. Kita sholat hanya bergerak, berdiri, duduk, tidak memahami bacaan sholat, tidak memahami eksistensi sholat, tidak memahami apa tujuan berdiri di hadapan Allah, tidak memahami apa tujuan rukuk, tidak memahami apa tujuan sujud. Mungkin kita sholat hanya menggerakkan tubuh saja. Atau puasa, mungkin kita puasa juga dengan puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja. Kita puasa mungkin juga karena ikut-ikutan saja. Jadi ada kekurangan dalam amal saleh kita. Atau umrah, kita umrah hanya untuk gengsi saja, hanya untuk mendapatkan penghormatan saja, dan seterusnya. Jadi kekurangan dalam beribadah itu pun perlu diiringi dengan istighfar, perlu diiringi dengan taubat. Jadi tidak hanya dosa, wajib bertaubat. Tidak hanya dalam keadaan baik-baik saja kita disunnahkan bertaubat, tapi dalam keadaan kapanpun kita dianjurkan taubat, sebab ada banyak kekurangan dari ibadah kita. Banyak kekurangan kaum muslimin, tidak ada yang sempurna. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan waqalu, siapa waqalu? Wa muslimin, muhajirin, ansar. Waqalu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami menyimak perintah Nabi, perintah Allah, perintah Rasulnya, wa ata'na, dan kami mentaatinya semampu kami. Dan mereka menyimak dengan telinga, kemudian menanggapi dengan anggota tubuh mereka. Mereka langsung bergegas mentaati perintah-perintah tersebut. Sami'na wa ata'na. Tapi setelah mereka ata'na, setelah mereka mentaati perintah Allah dan Rasulnya, apa yang mereka lakukan? Ghufranaka, mereka memohon ampunan kepada Allah. Ghufran artinya ampunan. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Apa maknanya? Maknanya kita mengakui kekurangan kita dalam ketaatan dan amal saleh. Ya, mengakui kekurangan kita. Jangan kita merasa bangga, saya sudah sholat tahajud, saya sudah khatam Quran, saya sudah baca Quran satu hari 1 juz, saya sudah menggunakan
hijab, saya sudah melaksanakan sunnah, anak yatim, saya sudah hadir majlis ta'lim. Kaum muslimin, kita tidak tahu bagaimana Allah melihat hati kita, kita tidak tahu bagaimana Allah menerima atau tidak. Apa yang kurang dari ibadah kita, kita tuh terkadang tidak tahu. Tergantung ilmu kita. Semakin banyak ilmu kita tentang ilmu syar'i, mungkin kita bisa menuju kesempurnaan. Tapi seberapalah, tidak akan pernah sempurna ibadah kita itu. Makanya perlu bertaubat juga dari kekurangan ibadah kita. Jadi taubat itu akhirnya menjadi pekerjaan setiap hari dan setiap waktu. Akhirnya seperti itu. Awalnya taubat itu adalah wajib saja bagi yang bermaksiat, kemudian juga kemudian menjadi sunnah yang dianjurkan terus menerus. Kemudian taubat juga menjadi hal yang dianjurkan ketika orang lalai atau kurang dalam pelaksanaan ibadah, maka akhirnya digabung semua ini. Maka taubat itu menjadi hal yang harus dilakukan setiap hari, minimal 100 kali dengan istighfar dan taubat, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Nah, itu yang pertama. Apabila dari dosa besar, maka taubat itu harus dengan cara salatul taubah. Ya, salat 2 rakaat kepada Allah, benar-benar dengan rasa penyesalan, benar-benar dengan rasa permohonan maaf dan mengakui keagungan Allah bahwa saya na'udzubillah fulan telah melanggar Sang Maha Kuasa, melanggar Sang Pencipta yang menciptakan dirinya, yang membuat dirinya menjadi makhluk. Allah yang berhak, Tuhan bukan hanya Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pengatur, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pencipta ruh, Sang Pemberi karunia seluruhnya di alam ini, dan kepada dirinya dia mengakui kebesaran Allah. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besar, maka dia dianjurkan salatut taubah. Dia salat 2 rakaat dan dia memohon kepada Allah ampunan dengan segala penyesalan dan tidak boleh kembali kepada maksiat besar itu. Itu bertobat dari maksiat besar. Baik, jadi kaum muslimin dirahmati Allah, taubat besar dan kecil dua-duanya wajib, dari dosa besar dan dosa kecil. Tapi demikian, walaupun kita tidak berdosa, tetap dianjurkan untuk bertaubat terus menerus dengan lafaz astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian di sini ada penjelasan waktu berakhirnya taubat. Jadi taubat itu ternyata ada batasnya, ada deadline, ada waktu akhir. Kata Nabi SAW, sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, apa maksudnya matahari terbit dari arah barat? Sebagaimana kita tahu, matahari itu terbit dari timur saat ini. Bagaimana bisa matahari itu terbit dari barat? Jawabannya itu semua kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat alam ini. Allah juga yang menyusun hukum untuk alam ini. Ada perputaran matahari, perputaran bulan, bumi, pergantian siang dan malam, ada musim hujan dan kemarau, ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim-musim yang lainnya. Ini semua yang membuat hukum keteraturan ini Allah. Allah yang buat hukumnya, keteraturan. Ada bintang-bintang. Dengan bintang itu kita bisa melihat waktu, bisa melihat arah. Kemudian ada angin, arah angin ke timur, ke barat, atau ke mana. Arah ini juga bisa, kita jadi bisa melihat di mana akan turun hujan, di mana akan terjadi kekeringan. Ada juga pergerakan awan mengikuti arah angin dan seterusnya. Ini namanya hukum alam. Ada juga kalau kita menanam, kita siram, maka akan tumbuh.
ya, kemudian akan berkembang, kita kasih pupuk akan semakin subur, kemudian mengeluarkan buah-buah yang bagus. Ini namanya hukum alam. Hukum ini, keteraturan ini Allah yang menciptakan. Ya, seorang bayi lahir, kemudian dia makan, dia akan berkembang. Jika diajarkan A, dia akan paham, diajar B, tergantung dia belajar apa, dia akan bisa menerima, insya Allah cepat atau lambat cara menerimanya. Tapi itulah hukum alam. Ini keteraturan. Kalau sesuatu dilempar dari atas ke bawah, maka dia akan jatuh. Ini namanya hukum keteraturan alam ini. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya, termasuk hukum yang Allah ciptakan saat ini adalah matahari terbit dari barat dan akan terbenam, matahari terbit dari timur, ya, matahari terbit dari timur kemudian akan tenggelam di barat. Ini hukum yang Allah tetapkan, hukum alam yang Allah tetapkan. Keteraturan ini yang terulang sedemikian berkali-kali ini bisa dirumuskan, bisa dibuat sebuah teori, mudah dibaca dengan ilmu pengetahuan. Jadilah satu disiplin ilmu fisika, ilmu kimia, bahkan di dalam tubuh manusia juga ada keteraturan. Keteraturan itulah nanti dijadikan ilmu kedokteran, ya, dan seterusnya. Keteraturan ini semua kita sebut sunnatullah. Kita sebut apa? Sunnatullah. Sunnatullah adalah keteraturan hukum yang Allah ciptakan. Nah, sunnatullahnya, matahari itu terbit dari timur akan tenggelam di barat. Tetapi kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki qudrah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu melakukan apapun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Apapun yang Allah lakukan bisa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup dengan perkara kalimat kun fayakun. Kun fayakun. Antara kaf dan nun, kata ulama. Kaf, kun fayakun. Diawali kaf, diakhiri nun. Kun fayakun. Hanya antara kaf dan nun, selesai. Jadilah sesuatu itu sesuai kehendak Allah. Artinya itulah Tuhan yang kita sembah. Betapa senangnya kita, bangganya kita dengan Allah, Tuhan yang kita sembah. Allah Ar-Rahman yang kita sembah, yang punya kekuasaan sedemikian agung dan besar. Siapa yang mengerti kekuasaan Allah, dia akan bangga. I'm proud, dia bangga bahwa saya menyembah Zat yang Maha Agung, yang segala-galanya berada di genggamannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Maha Qudrah, qadirun ala kulli syai' atau qadir ala kulli syai', mampu atas segala sesuatu. Maka keteraturan alam ini yang tadinya teratur, misalnya terbit di barat, kemudian dipit, ya terbit di barat, terbit di timur, tenggelam di barat, kemudian Allah ingin rubah keteraturan ini mudah bagi Allah. Allah bisa mengaturnya sesuai kehendaknya. Maka nanti di akhir zaman yang dimaksud di hadis ini adalah akhir zaman yang mendekati kiamat. Dan mudah-mudahan kita tidak hadir dalam kejadian, karena pada saat ini sudah tidak ada orang yang beriman. Apabila saat itu orang mau beriman, maka imannya tidak diterima lagi. Ya, jadi kejadian terbitnya matahari dari sisi barat itu pertama kita pahami itu qudratullah, ya, kekuasaan Allah. Kalau sunnatullahnya adalah matahari, Allah buat aturannya terbit dari timur, tapi dengan qudratullah, dengan kekuasaan Allah. Nanti di akhir Allah berikan satu bukti itu benar-benar dahsyat, ya, benar-benar dahsyat. Matahari sumber kehidupan manusia, yang menjadi sumber kehidupan manusia dirubah oleh Allah, terbitnya di sebelah barat. Tentu ini sesuatu yang menakjubkan. Ya, sebelum kejadian ini ada kejadian-kejadian lain yang berurut, ya, ada kejadian-kejadian lain. Apa itu kejadian-kejadian lain? Di antaranya adalah ciri-ciri kiamat besar. Apa itu? Yaitu kejadiannya keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal keluar dulu. Bahkan sebelum keluarnya Dajjal ada lagi
sebuah peristiwa-peristiwa besar yang akan menjadi pengawal terjadinya kiamat. Ya, sadaqa Rasulullah, maha benar, astagfirullah, sadaqa Rasulullah, benar Rasulullah, benar Rasulullah, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala yang beliau sabdakan. Ya, beliau benar. Seperti yang saya sampaikan, sedikit demi sedikit semua yang beliau sampaikan itu terungkap. Di zaman ini makin banyak yang terungkap. Ya, beliau menyampaikan 1400 tahun yang lalu di sebuah desa Mekah dan Madinah yang jauh dari ilmu saintifik, tapi saat itu beliau sudah sampaikan, dan saintifik yang disampaikan saat itu baru terungkap saat ini. Saat itu gaib, banyak sahabat yang tidak melihat apa yang Nabi sampaikan, hal-hal saintifik, ya, tentang laut, tentang alam, tentang penciptaan langit, tentang planet, tentang matahari. Mereka tidak mengerti secara sains, ya, tetapi saat ini semua sudah terbuka, terungkap, dari mulai penciptaan jasad manusia dan seterusnya, sudah semua lengkap lah yang Nabi sampaikan terbukti sekarang. Dulu itu adalah hal gaib, hal yang tidak dipahami, sekarang menjadi hal yang nyata. Tunggu apa lagi? Kita meyakini Muhammad, sudah harus meyakini beliau adalah benar-benar penerima wahyu dari langit, sang pencipta Allah yang kita cintai. Nah, Nabi kita masih banyak sabda-sabda Nabi yang terus akan terungkap, masih banyak. Di antaranya kata Nabi SAW adalah di penghujung dunia nanti, menjelang habisnya, hancurnya alam semesta ini, Nabi SAW mengatakan akan muncul asap yang besar, asap yang akan menyelimuti alam ini. Kemudian akan keluar Dajjal. Siapa Dajjal? Dajjal itu manusia, sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada sekarang di muka bumi ini, di satu pulau yang belum ketahuan oleh manusia. Ada satu tempat dia tinggal. Dajjal akan keluar bebas, dia dirantai, kata Nabi, dia akan keluar. Lihat coba, sabda Nabi sudah semua terungkap, yang kecil-kecil semua terungkap, ya, karena banyak sabda Nabi yang sederhana-sederhana sudah terungkap sekarang, dan akan terus terungkap, termasuk sabda Nabi tentang ciri-ciri kiamat kecil. Ciri-ciri kecil dari kiamat itu banyak, ciri-ciri kecil. Misalnya zina akan bertebaran, akan semakin banyak perzinahan, akan semakin banyak pembunuhan, perempuan akan semakin banyak jumlahnya di laki-laki. Kemudian akan alat musik akan dihalalkan. Banyak sekali sabda Nabi tentang ciri-ciri kecil hari kiamat itu. Itu terus berjalan, ya, dan terus terbukti. Nah, belum lagi tentang sabda Nabi tentang alam ini, ya, tentang alam, tentang gunung, sabda Nabi tentang awan, tentang air hujan, sabda Nabi tentang, belum lagi tentang kesehatan, tentang makanan, belum lagi sabda Nabi SAW tentang fisik manusia, penciptaan manusia, tubuh manusia, belum lagi sabda Nabi SAW tentang tata cara A, B, dan C, tata cara yang sebenarnya kalau diteliti banyak hikmahnya. Kemarin kita bicara tentang kurma, antum akan terkaget-kaget bagaimana sabda Nabi itu jika diteliti saat ini semuanya bernilai saintifik mengenai kurma. Ternyata Nabi menyuruh tahnik, ternyata begini. Nabi menyuruh untuk orang yang hamil makan rutop, orang yang baru lahir makan rutop, ternyata begini. Orang yang buka puasa makan rutop, kemudian tamak, ternyata begini. Kemudian air putih, ternyata begini. Efeknya itu semua jelas, ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini terungkap, terus terungkap, termasuk tanda-tanda kiamat kecil terungkap. Nah, pada suatu saat akan terungkap tanda besar, ya. Saat itu manusia akan tahu, dia tahu, hadis Nabi itu tahu, Quran itu mereka kayak kita sekarang. Ketika terungkap akan muncul hadis itu di permukaan dan disampaikan, sadaqa Rasulullah, telah benar Rasulullah SAW Muhammad mengabarkan akan keluar asap, akan keluar Dajjal. Orang yang hadir saat itu akan mengatakan, sadaqa Rasulullah, telah keluar bukti yang besar, kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Tidak tahu berapa tahun akan keluar Dajjal, ya, saat itu dari mulai keluar Dajjal sampai sabda Nabi itu kalau ditarik berapa lama itu kita nggak tahu. Kalau sekarang kita 1400 tahun. Nah, dari keluar Dajjal dengan sabda Nabi nggak tahu bisa berapa ribu tahun. Nah, orang akan mengatakan sadaqa Rasulullah,
keluar Dajjal. Kemudian setelah keluar Dajjal, turun Nabi Isa. Ketika turun Nabi Isa, akan mengatakan sadaqa Rasulullah, benar Rasulullah. Nabi Isa turun dan Rasul mengatakan dalam hadisnya, Isa akan turun mengikuti agamaku. Dia bukan Tuhan, dia adalah hamba Allah, dia adalah Nabi Allah yang diangkat ke langit, ke surga, dan akan diturunkan untuk melawan Dajjal, Nah, ketika Nabi Isa turun, bukti menjadi makin besar lagi, makin benar bahwa agama ini agama benar. Ya, kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj yang di Al-Quran yang sering kita baca di surat Al-Kahfi, inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ardh fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya'juj dan Ma'juj, ya Dzul Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj wa Dzul Qarnain, Ya'juj Ma'juj itu melakukan yufsiduna fil ardh, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka akan muncul, akan ada manusia yang keluar dari kaki gunung beramai-ramai dengan tubuh yang gemuk, pendek, ya, mereka akan menghancurkan alam ini, menghancurkan semua persawahan, semua akan dirusak, membunuh manusia. Mereka manusia tapi perbuatannya seperti hewan buas. Ada Ya'juj Ma'juj, itu dikabarkan Rasulullah, itu sudah nanti akan keluar. Ya, itu menjadi tambahan saksi kebenaran Rasulullah SAW. Sadaqa Rasulullah, ya, menjadi tambahan bukti benarnya agama Allah, benarnya Rasulullah, benarnya Islam, benarnya Al-Quran, benarnya hadis, dan benarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud Allah, bahwa Allah benar-benar Tuhan yang menurunkan wahyu ini semua. Semakin terbukti kebenaran la ilaha illallah. Setelah keluar Ya'juj Ma'juj akan keluar lagi nanti dabbah. Dabbah itu adalah hewan. Di Al-Quran ada tentang keluarnya hewan, ya, dabbah, hewan melata, tukallimuhum, yang bisa bicara kepada manusia. Berbicara kepada fulan, kenapa kamu tidak beriman, kenapa kamu tidak beriman. Hewan berbicara dengan bahasa manusia yang bisa dipahami. Kamu kenapa tidak beriman, kamu kenapa tidak beriman. Atau bayangkan bukti-bukti besar itu sudah terungkap. Al-Quran sudah mengatakan 10.000 tahun yang lalu, hadis mengatakan 1.000 tahun yang lalu. Bukti-bukti besar sudah nyata di hadapan manusia saat itu. Setelah itu, ya, setelah itu baru nanti Allah jadikan matahari terbit dari sebelah barat. Karena semua sabda Nabi dari yang kecil-kecil yang berkaitan dengan sosiologi, psikologi, dengan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu pertanahan, dengan ilmu kedokteran, dengan ilmu kesehatan, dengan ilmu makanan, semua sabda Nabi sudah terbukti. Ini juga sabda Nabi yang berkaitan dengan bukti-bukti dekatnya kiamat sudah terjadi. Juga sabda Nabi SAW tentang akan keluar Dajjal, keluar Ya'juj Ma'juj, keluar asap yang besar, akan turun Nabi Isa, akan keluar binatang yang besar, sudah terbukti semua. Di mana saat itu seharusnya orang beriman, karena sudah jelas kebenaran semakin terang. Istilah bulan purnama sudah mendekati titik purnama, sudah jelas. Mungkin kalau kita sekarang ini kalau ingin melihat bulan purnama, mungkin kebenaran sabda Nabi SAW yang sudah kita saksikan, tergantung seberapa banyak atau menangkap hadis dan ayat yang kita pahami yang sesuai dengan fakta tadi. Banyak ribuan dari hadis dan dari ayat. Itu seolah-olah seperti bulan purnama, putihnya semakin terisi. Mungkin saya, Allah alam, anak nggak tahu sudah berapa, apakah sudah 2/3 ataupun setengah atau sepertiga, Allah alam. Tapi yang jelas kebenaran sabda Nabi dan Al-Quran isinya sedang terisi terus menerus, seperti terisinya bulan sabit menuju bulan purnama. Pada saat sebelum, ya, detik-detik sebelum matahari terbit dari sisi barat, saat itu bulan purnama, yakni semua sabda Nabi dan Al-Quran sudah terbukti benar. Sisa sedikit lagi, jadi sisa terbitnya matahari dari barat, sisa itu saja. Saat itu harusnya seorang manusia beriman, semua manusia hidup saat itu beriman. Ya, antum sudah tidak ada, kita hanya mendapat berita. Ya,
Begitu juga Nabi SAW tidak menyaksikan, sahabat tidak bisa. Kita hanya mengimani ini terjadi. Kita bisa melihat ini semua nanti kejadian kalau kita sudah masuk surga. Kita Allah saya ingin perlihatkan bagaimana kejadian-kejadian itu. Saat keluarnya bukti tanda-tanda kiamat besar, bisa kita minta sama Allah perlihatkan. Saat ini kita diminta berita, ya Nabi pun tidak menghadiri, kita pun tidak menghadiri, tapi keinginan sampaikan bahwa saat itu manusia yang hadir, naudzubillah kita dijauhkan dari kejadian di dekat kiamat. Naudzubillah, lebih baik kita meninggal jauh dari hari kiamat, karena makin kesana makin bahaya, makin sulit beriman, ya makin berat ujian bagi seorang yang beriman. Nah, kaum muslimin dalam hati Allah, jadi di saat itu mereka yang sudah melihat rentetan bukti-bukti kebenaran tentang wujudullah, tentang adanya Allah, eksistensi Allah, qudratullah, semua agama peluluh lantah, semua agama pudar, tidak memiliki evidence dari apa yang diucapkan dalam kitab-kitab mereka. Tidak ada. Ngapain dipercaya sesuatu yang tidak ada bukti? Mana ajarannya tidak ada? Ya, sosok nabinya juga tidak jelas. Ngapain? Tuhannya juga tidak jelas. Tuhannya ada yang roh, Tuhannya ada yang nyinyir kidul, Tuhannya ada yang patung, Tuhannya ada yang ngapain? Semua itu akan runtuh pada saat itu akan runtuh, tidak bisa lagi dipercaya. Bagaikan runtuhnya berhala-berhala di sekeliling Ka'bah saat Nabi patahkan leher-leher, Nabi pukul ya berhala-berhala itu dengan tongkat Nabi. Saat itu berhala di zaman itu, zaman Quraisy, berhala itu sebagai Tuhan mereka, kayak sesuatu yang keramat bagi mereka. Tapi ketika Nabi membebaskan kota Mekah, masuk ke kota Mekah dengan menang, Nabi patahkan, dihancurkan berhala-berhala itu. Tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa, tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak bisa menolong juga itu berhala itu. Jadi menolong dirinya, tidak terjadi apa-apa. Artinya di saat itu, kita sedikit cerita Fathu Makkah, saat itu orang-orang Quraisy yang mereka para penyembah berhala melihat, oh ternyata Tuhan kami itu cuma batu, ternyata Tuhan kami itu hanya sesuatu yang khurafat, sesuatu yang dipercayai khayal, tidak ada basic evidence dan tidak ada bukti yang jelas. Akhirnya mereka orang-orang Makkah akhirnya dulu masuk Islam melihat itu semua. Nah ini beda kalau yang di hadis ini adalah kisah orang akhir zaman. Bukti sudah jelas semua dari yang kecil sampai yang besar. Tapi kalau dan mereka tidak taubat itu, ya orang terakhir mereka tidak taubat. Nabi mengancam di sini. Barang siapa yang saat itu tidak taubat, ya, terus tiba-tiba besok paginya, ya, malamnya hari ini kemarin matahari masih dari barat, masih dari timur, masih normal. Nah, ternyata tiba-tiba ini bukti udah jelas, tiba-tiba qadarullah, tiba-tiba suatu pagi terbit dari barat, maka saat itu tertutup pintu. Maka saat itu semua orang tidak bisa tahu. Mereka berkata tidak. Mereka semua dalam keadaan kafir. Sudah lock, distempel oleh Allah, lock. Begitu Allah betul, terbitlah matahari dari sebelah barat, maka terjadi kehancuran sistem dan hukum di alam. Hukum alam hancur. Tidak lama setelah itu terjadi kehancuran dari kaum muslimin. Kalau waktu baca surat Yasin ada ayat Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil hakim. Wasyamsu tajri itu dijelaskan tentang ayat itu bahwa matahari itu setiap hari datang ke bawah arsy Allah, datang pada sisi Allah, izinnya Allah, aku mau terbit. Dari mana aku terbit? Kata Allah, kembalilah, terbitlah kau dari sisi timurmu. Kemudian dia terbit dari sisi timur. Kemudian datang lagi kepada Allah, wahai Allah, saya harus terbit. Kemana saya akan terbit? Terbit dari timur. Terus setiap hari matahari izin sujud di bawah arsy Allah. Izin mau terbit dari mana? Allah selalu mengatakan terbitlah dari sisi timurmu, sampai kejadian ini. Setelah semua bukti terbukti, apa yang disabdakan Nabi, tanda-tanda besar kiamat sudah terjadi, sisa ini terakhir, matahari izin kepada Allah, ya Allah, dari mana aku akan terbit?
Maka saat itu Allah mengatakan, syahidlah dari sisi baratmu, terbitlah dia dari barat kita di hari ke alam ada jadi terjadi kehancuran alam. Maka habislah alam ini disebut dengan kiamat. Saat itu tidak diterima taubat orang yang bertaubat. Makanya orang yang hadir di hari kiamat adalah orang-orang kafir semuanya. Tidak ada orang beriman yang hadir saat itu. Maka Rasulullah itulah hadis yang ya saat ini bagi kita, saya ingin tarik untuk kita. Kapan batas kiamat selesai? Kapan batas taubat selesai? Karena kita naudzubillah, anak nggak mau hadir kejadian itu, anak nggak mau hadir melihat Ya'juj Ma'juj Dajjal. Naudzubillah. Mudah-mudahan anak meninggal dalam keadaan baik. Semua kita di tempat yang baik, kondisi yang baik, waktu yang baik, keadaan yang baik, kesehatan yang baik. Kita meninggal biiznillah di waktu yang baik, tidak mendekati waktu-waktu itu mengerikan naudzubillah. Nah, kalau muslimin rahmati Allah, tapi bagi kita ini juga ada deadline. Kapan bagi kita deadline taubat ini tidak diterima bagi kita nih semua yang hidup saat ini kaum muslim? Yaitu ketika roh, ya, tadi yang kita akan bahas bahwa roh itu ketika ditarik, kata Nabi ditarik dari tubuh. Nah, ketika ditarik roh, dia akan meninggalkan jari-jemari kaki, meninggalkan betis kita, lutut kita, kemudian naik ke pinggang kita, ke dada kita, sampai roh itu sampai tenggorokan. Ketika roh sampai tenggorokan, kata Nabi SAW, maka mata kita mengikuti, ya, mata kita mengikuti roh ke atas juga. Masih hidup ya, tenggorokan. Saat itu kita tidak bisa bicara lagi. Nazak, naudzubillah. Semoga memudahkan wafat kita akan mengalami itu. Ya, ketika nazak di sini, saat itu roh di sini, maka semua tentang hal gaib terlihat tentang malaikat pencabut nyawa, terlihat tentang tempat di neraka, tempat surga, ada gambaran terlihat yang gaib menjadi nyata. Saat itu orang-orang ingin bertobat, bahkan mengatakan hatta idza min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani. Ketika saat mati itu sudah di leher, tenggorokan di leher, banyak orang yang mengatakan rabbi laula akhartani. Dalam diri dia, hatinya mengatakan, ya Allah, akhirkan aku sebentar, aku ingin bertobat, aku ingin beramal saleh, aku ingin bersedekah. Nah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak bisa diakhirkan oleh Allah. Kaum muslimin rahmatullah, itulah batas kita. Ya, itu batas kita. Karena ketika ruh sudah ditenggorokan, maka semua sabda Nabi menjadi bukti nyata. Semua sabda Nabi menjadi bukti nyata. Tentang ruh jadi nyata, tentang kematian menjadi nyata, tentang malaikat menjadi nyata, tentang gambaran surga neraka, karena ditampakkan gambaran surga neraka ketika wafat. Jadi maka ketika itu tidak diterima keimanan seseorang. Kalau beriman sekarang, tidak diterima taubat seseorang. Kalau mau taubat sekarang, dan itulah batas akhir taubat untuk kita kaum muslimin. Maka pelajarannya adalah amalnya adalah bertaubat setiap hari sebanyak-banyaknya dengan lafaz astagfirullah wa atubu ilaih. Kapanpun, pagi, siang, malam, sore, sebanyak-banyak. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkan Ramadan. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Hadisnya sederhana, pendek, tapi penjelasannya Masya Allah luar biasa, panjang. Jazakallah khairan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom pertanyaan. Kita baca dulu yang pertama. Bismillah, izin bertanya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 memerintahkan orang beriman untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Apa makna nasuha yang paling dalam? Apakah lebih berat pada penyesalan batin, tekad kuat untuk tidak mengurangi atau perbaikan hubungan dengan orang lain? Mana yang paling sulit dilakukan, menyesal masa lalu atau berkomitmen untuk tidak mengurangi dosa di masa depan? Ya, nasuha artinya adalah tulus, ikhlas kepada Allah.
bukan untuk yang lainnya. Itu makna yang pertama. Kemudian orang yang bertobat nasuha itu karena dia tulus karena Allah, maka akan ada yang mengikutinya, ada sesuatu yang mendampinginya. Kalau orang bertobat nasuha, pasti dia akan menyesal dan akan meninggalkan maksiat itu. Dia menyesal meninggalkan maksiat itu, dan dia akan membalasnya dengan kebaikan, amal-amal saleh, dikejar dengan amal-amal saleh. Nah, ini namanya nasuha. Dan ini terjadi contohnya di kalangan sahabat. Mereka ketika sebelum memasuki agama Islam, mereka memerangi Islam, mereka ikut menghina Nabi awalnya, tapi ketika mereka masuk Islam, mereka balas, mereka taubat nasuha, mereka balas. Sekarang mereka memerangi orang kafir dengan peperangan. Nanti begitu, kalau taubat tuh ya udah taubat beneran gitu. Dan sekarang dulu anak bermaksiat, maka sekarang anak balas dengan kebaikan. Dulu anak ikut menyebarkan maksiat, menyebarkan hal-hal yang buruk, sekarang anak akan sebarkan yang baik. Begitu. Itu namanya taubat nasuha. Di antara bentuk keterkaitan dari orang yang bertaubat nasuha. Baik, itu mungkin jawabannya. Allah alam. Baik, masuk ke pertanyaan kedua ya Ustaz ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana urutan sholat taubat nasuha yang benar? Kapan waktunya, pagi atau malam? Terus apakah harus mandi taubat dulu? Kalau iya, bagaimana cara mandi taubat yang benar? salat taubat itu untuk urutan taubat ya. Urutan taubat itu ya taubat dari hati yang dalam, menyesali. Pertama dia menyesali, kemudian yang kedua dia sholat. Ini dosa besar ya, dosa besar. Pertama menyesali, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi, kemudian sholat. Silakan sholat 2 rakaat. Sholat bacanya biasa seperti sholat duha, seperti sholat tahajud biasa saja, tidak ada khusus, cara khusus. Seperti sama sholat malam, hanya saja kita niatkan taubat. Boleh di waktu siang, boleh di waktu qabla zuhur, waktu duha, ba'da zuhur, boleh malam. Sholat silakan. Kemudian setelah sholat maka selesai, maka kita dianggap telah bertaubat. Itu bagi yang melakukan dosa besar. Adapun yang dosa kecil tidak perlu sholat taubat, cukup dengan memperbanyak istighfar dan astaghfirullah wa atubu ilaih, itu yang harus diperbanyak. Terus adakah mandi taubat? Tidak ada. Mandi taubat tidak ada. Wallahu a'lam. Nah, Baik, belum ada lagi di kolom chat. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Kita buka 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Pak Ustaz. Mau tanya, apa tanda-tandanya taubat kita itu diterima? Apakah bisa kita merasakannya? Apakah kita bisa tahu lah? Gitu, setidak-tidaknya kan memberikan suatu rasa yang mengurangi rasa bersalah gitu Pak Ustaz. Apakah ada gitu tanda-tandanya? Ya, tanda tanda taubat diterima itu banyak ya sebenarnya, dan mungkin singkatnya itu tanda taubat itu adalah dia itu bisa dikatakan berbalik, yang tadinya bermaksiat langsung diganti dengan kebaikan. Jadi berbalik, tadinya dia A, kemudian langsung menjadi B gitu. Kemudian dia terus termotivasi untuk melakukan kebaikan yang B ini. Kebaikannya terus ditambah lagi.
Jadi orang yang bertobat itu akan terlihat dari amal solehnya yang terus membesar, amal soleh terus bertambah. Ya, dan dosa-dosanya yang terus makin jauh. Itu di antara cirinya. Jadi bahkan ada sampai ke derajat dia benci kepada maksiat itu. Itu udah tinggi itu derajatnya. Kalau dia membenci, misalnya dia tadinya kafir, masuk Islam, dia benci kekafiran, maka baik Islamnya, baik tobat. Karena dia tadinya riba, kemudian dia keluar dari riba dan dia bahkan memerangi riba dan benci dengan riba, maka dia diterima tobatnya oleh Allah SWT di sini. Misalnya lagi dia dosa amal banyak lah, dosa nggak bayar hutang, dosa hak orang, dosa membicarakan orang, istighfar, minta maaf ya Allah, maaf istighfar, kemudian dia doakan orang itu lagi, dia berusaha untuk tidak berusaha lagi pada dia, berusaha untuk tidak berprasangka buruk lagi pada dia. Itu ada kelihatan progres kebaikannya itu. Nah, ini salah satu contoh real ya dalam kita bertobat yang diterima oleh Allah SWT. Seperti itu, mudah-mudahan kita seperti itu. Jadi sehingga dosa itu tidak berulang cepat gitu ya. Kita berulang pun kita cepat, justru kita lebih cepat bertaubatnya daripada keulangnya begitu. Ketika memang terjadi khilaf, karena kita manusia biasa, khilaf terulang, kita langsung bertaubat. Itu ciri orang-orang yang taubatnya insya Allah diterima oleh Allah SWT. Semoga Allah terima semua taubat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah ada. Ya, syukur Ustaz. Syukran buat Bernama. Baik, ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat. Izin bertanya, Ustaz, ketika roh sudah sampai di tenggorokan, apakah juga berlaku untuk kaum kafir, di mana mereka yang akan melihat semua yang gaib menjadi nyata? Nah, betul, akan terlihat. Ini untuk semua roh, baik mukmin atau kafir. Ketika roh keluar itu akan banyak hal yang terjadi di situ. Dalam Al-Quran disebutkan, kalla idza balagatit taraqi, apabila roh sudah sampai tenggorokan, wa qila man raq, saat itu ya, saat tenggorokan tuh nanti roh sudah masuk tenggorokan. Apabila orang itu tidak beriman, Allah mengatakan, malaikat mengatakan, hei fulan, siapa yang bisa menyembuhkanmu, siapa yang bisa menahan rohmu ini? Wa qila man raq, ditantang oleh mereka, siapa yang bisa menahan rohmu. Itu kan kejadian, berita di Quran akan kejadian bagi orang-orang kafir, orang yang tidak cinta kepada akhirat, kafir tidak percaya pada akhirat. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, khalas, saat itu dia yakin, wah, tidak ada bisa lagi yang menyembuhkan, tidak ada yang bisa menahan rohku. Wa dhanna annahu al-firaq, maka dia yakin saat itulah penghabisan kehidupannya dan dia akan mati. Jadi terjadi juga bagi orang kafir. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu. Nah, mungkin sudah ya. Sudah, yang penting kita semua memperbanyak istighfar dan taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih, terutama di masa di mana-mana lah, pagi, siang, sore, berjalan, berdiri, duduk. Kalau ingat maksudnya terus diulang-ulang. Kemudian lagi sholat, lagi sujud, lagi ruku boleh, astaghfirullah wa atubu ilaih, lagi ruku boleh, sujud boleh. Nah, demikian Allah akbar. Baik, alhamdulillah kita cukupkan kajian malam hari ini. Insya Allah kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad pada malam hari ini. Kita akhiri kajian kita dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita ketemu di Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله
محمد رسول الله